Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini Mas Tulus bisa bikin video buat kalian ya. Ini tanggal 27 Februari 2021 dan di sini jam setengah 12 siang. Tuh, 11.37 waktu terupdate Mas Tulus ini pagi ini ya. Salam kenal dan juga salam merindu buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini. Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kangen. Jangan lupa like, share apabila penting. Terus satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Banyak yang bertanya-tanya, Mas Tulus sakit apa update-nya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena kalian banyak banget yang baik sama aku, banyak yang sayang sama aku akhirnya pagi ini bisa syuting ya, toh siang sih bukan pagi ya. Siang ini bisa syuting buat kalian. Kemarin itu Mas Tulus terserang yang namanya penyakit paling elit di Indonesia. Mas Tulus kena alergi dingin sampai ke badan-badan bentol-bentol semua, tapi sampai ke demam ya, sampai ke demam. Jadi diminumin susu beruang, air kelapa, ndak ngefek, akhirnya ya mau ndak mau dibawa ke dokter karena gatal semua. Alhamdulillah setelah datang ke dokter demamnya berkurang, sedikit agak keliang-keliang sedikit pagi ini, tapi aku pengen tetap kerja buat kalian karena buat aku kerja itu sebagian ibadah ya. Karena kalian sayang banget sama aku, terus kalian juga udah doain aku ya, akunya harus semangat ya, di Instagram, WhatsApp, Facebook semuanya ngucapin biar sehat, biar cepet lancar lagi, amin. Alhamdulillah. Karena hari ini harus kerja, besok juga harus kerja. Besok itu malah Mas Tulus 2 acara. Besok itu dari jam kayaknya besok itu MC akad dulu, kemudian siangnya juga nyanyi. Jadi banyak pekerjaan besok. Mudah-mudahan disehatkan dah ya. Dan satu lagi, besok sudah mulai belanja buat keperluan Mas Wardi sama Mas Tulus mau bikin ambung-ambung buat anak-anak Bajang tanggal 1. Pokoknya doa buat semuanya ya teman-teman. Yang bisa ngumpul ke rumah atau datang ke rumah nggih monggo. Saged datang tanggal 1, nanti boleh ngumpul di rumah, kita bareng-bareng ya, kecil-kecilan bikin perayaan ulang tahun buat Mas Wardi ceritanya. Karena kan Mas Wardi sampai sebesar ini, sampai di usianya sekarang dia belum pernah ngerasain ulang tahun tuh dirayakan, maksudnya dikasih among-among gitu loh. Jadi biar ya minta sama Allah ya adatnya biar jadi berubah lebih baik lagi, jodohnya biar deket lagi lah ibarat kata gitu. Pokoknya yang jelek-jelek biar dirubah sama Allah jadi baik. Makanya Mas Tulus suruh ke Jakarta, kita bikin acara di Jakarta, sedekahan sama sekaligus ya kayaknya nggak pakai kue sih, karena kan ya cukup buat sedekah doang. Pokoknya doain Mas Tulus 2 hari ini, buat hari ini sama besok nyari duitnya lancar, terus tanggal 1-nya bisa buat beli kue buat Mas Wardi. Oke? Terima kasih banyak orang baik, semoga disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya buat kalian semua yang selalu mendukung Mas Tulus, mendoakan Mas Tulus. Terima kasih banyak. Oke? Teman-teman juga terima kasih kemarin sudah mendukung acara nasi boxnya berjalan dengan lancar. Teman-teman yang masih belum bantu sedekahnya, ayo dong dibantu Mas Tulus untuk bantu sedekah nasi box sehingga bulan depan bisa sedekah lagi, syukur-syukur di atas 500 box, karena 500 box itu cuman seret lewat habis. Jadi aku pengennya nasi boxnya itu kalau bisa Allah ijabah, pengen di atas 500 box supaya yang lain tuh dapatnya banyak gitu loh. Sorry, jadi 500.000 itu cuma sedikit banget. Nah, teman-teman mau bantu gimana caranya? Silakan klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama
Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Silakan transfer sekarang di kolom deskripsi dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Oke. Kemudian yang mau pesan minyak bidara silakan langsung DM Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di 085754111888. Khusus pemesanan minyak bidara. Teman-teman yang mau pesan silakan, harganya Rp180.000, belum termasuk ongkos kirim. Dikirim banyak banget ke Sumbawa, ke NTT, ke Sulawesi Selatan, sampai ke Tapanuli, terus ada yang ke Papua. Pokoknya alhamdulillah. Ya teman-teman yang mau pesan silakan langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Fungsinya apa? Berbagai macam jenis penyakit. Ada mah, kemudian batuk kronis, ada juga kemarin sembuh koreng ataupun heksim kering ya, itulah pokoknya. Terus pokoknya untuk urut, kemudian untuk anak yang susah berbicara, wabil khusus lagi buat ruqyah mandiri, buat mengusir energi-energi buruk yang ada di tubuh kita. Silakan hubungi ke kolom deskripsi ya. Matur sembah nuwun sangat untuk yang sudah bantu sedekah nasi box, sudah pesan minyak bidara, terima kasih banyak. Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, dimudahkan untuk segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat baiknya, amin ya Allah, dengan sedekah melalui Mas Tulus. Ayo dong dibantu lagi silahkan ya, biar kegiatan baik setiap bulannya bisa langsung ada untuk kalian yang mau berbagi bareng sama Mas Tulus di di bagian nasi box. Oke, aduh agak berantakan ya ngomongnya hari ini karena masih, jujur Mas Tulus masih agak keliangan tapi nggak tak rasain ya. Oke, lanjut. Hari ini pengen bahas apa Mas Tulus? Banyak banget yang share ke Mas Tulus nih. Kemarin hari Jumat ada gempa. Pas banget sama Mas Tulus. Mas Tulus mimpi soal gempa di Jakarta itu, atau mimpi soal gempa itu di tanggal hari Jumat yang lalu. Seminggu yang lalu pas juga di hari Jumat. Kemudian Jumat depannya ternyata ada gempa di Pasaman Barat dengan kekuatan gempa sebesar 6,1 ya, magnitudonya 6,1 skala Richter, dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Terjadinya di Pasaman Barat, Sumatera Barat, anggaplah di daerah Padang ya teman-teman. Kemudian terjadinya itu di kedalaman 10 km, pusatnya laut mana gitu, Sumatera. Berpotensinya karena ada lempengan gempa Sumatera yang sampai ke daerah Pasaman Barat. Mohon maaf ya kalau Mas Tulus kurang update ya. Sorry, kalau soal kayak gitu Mas Tulus nggak paham soalnya ya. Dan menurut info yang saya dapat juga, ini pertama kalinya Pasaman Barat digoncang gempa sebesar 6,1 skala Richter, dan itu mengakibatkan ada beberapa korban jiwa yang sampai sekarang belum ditemukan katanya. Kemudian juga ada yang sudah terdata sampai pagi ini, yang Mas Tulus baca tadi update dari Tribun News, itu sudah 7 orang korban jiwa yang ada di akibat gempa yang terjadi di Pasaman Barat. Nah, banyak yang nanya, Mas Tulus, kan memang gempa yang Mas Tulus mimpikan di hari Jumat bulan lalu itu katanya memang artinya adalah, mimpi gempanya Mas Tulus itu berarti bahwa memang ini bisa saja mempertandakan, dan Eyang juga mengatakan kalau gempanya ini juga memberikan pertanda kalau kita ini sedang diapit gempa. Dan terjadinya kenapa hari Jumat, di hari yang insya Allah bagi umat muslim hari Jumat itu dimuliakan ya, hari yang paling dimuliakan, rajanya hari, yaitu hari Jumat. Dan kenapa bareng sama Mas Tulus waktu mimpi di video yang lalu di hari Jumat, mimpi soal gempa bumi, kemudian kenapa terjadinya di Jumat depannya atau di hari Jumat juga. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai teman-teman, karena sebelum Mas Tulus mengulas pesan dari Eyang soal mimpi gempa dan lain sebagainya, soal banjir dan juga gempa ya, soal gunung juga, sebenarnya Mas Tulus sudah komunikasi dengan Eyang, dan Mas Tulus juga sudah bikin videonya bahwa Eyang mengatakan kalau kita sedang dikelilingi gempa. Dan ternyata teman-teman, sampai pagi ini Mas Tulus dapat updatean dari teman-teman bahwa ada gempa banjir yang terjadi beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu juga ada. Dan setelah gempa di Pasaman Barat, ternyata bukan hanya pada waktu itu, beberapa jam kemudian atau esok harinya katanya ada gempa susulan, meskipun tidak terlalu besar. Dan gempa di Pasaman Barat ini juga mengakibatkan beberapa kerusakan parah yang ada di Pasaman Barat, sampai terasa di saudara kita yang ada di Malaysia. Wow, Abang Muhammad Ridwan bersama Ibu, juga sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, semoga semua sehat, dilindungi sama Allah. Pak Muhammad Yahya juga yang di Singapura juga semoga sehat-sehat selalu ya. Pak Abdullah juga yang ada di Malaysia juga semoga sehat semuanya. Jangan sampai merasakan gempa, merasakan saja tapi jangan sampai ada tsunami, dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Nah, yang aku agak sedikit sangsikan adalah teman-teman banyak edaran atau banyak yang sudah kita dengar itu soal, maaf ya, bahwa
kemungkinan kiamat itu juga akan datangnya di hari Jumat. Ya, kemudian Mas Tulus mimpi di minggu lalu tuh hari Jumat, kemudian seminggu kemudian ternyata betul-betul ada gempa, dan gempanya itu terjadinya di Pasaman Barat. Dan menurut yang Eyang sampaikan, mimpi gempaku tuh soal apa? Secara garis besar yang mengatakan kalau ini hanya sebagian kecil dan ini akan berputar. Kita akan dikelilingi sama gempa, dan ternyata betul di mana-mana gempa. Dan seperti yang Mas Tulus sampaikan, ada komponen angka 22 di balik tahun 2022. Artinya adalah air, artinya adalah cairan, artinya adalah basah yang sangat berpotensi terjadi di bulan ini atau di bulan Maret sampai Februari sampai Maret. Itu tuh sebenarnya antara angin yang basah, berarti angin basah ini adalah angin yang ada basahnya, ada airnya, berarti mungkin karena ada badai, kemudian terjadi karena cuaca hujan ya. Jadi badainya akan timbul setelah adanya hujan. Karena adanya hujan. Jadi meskipun itu angin pasti ada komponen basahnya. Tidak ujuk-ujuk angin datang ya. Kemudian soal gempa bumi juga Eyang sudah prediksikan sebelumnya. Eyang mengatakan bahwa kita sudah dikelilingi sama gempa. Berikutnya sama air, komponen air ini. Di angka 22 ini yang komponen air yang paling sangat sangat mempengaruhi, dan air ini 2022 itu akan sangat berpotensi terjadi. Dan ternyata pagi ini seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, kalau gempa di satu tempat dia akan ngajak satu tempat lagi, kalau angin di satu tempat dia akan ngajak tempat satu lagi. Dan Mas Tulus sudah bilang sebelumnya, Mas Tulus sudah klarifikasi, nanti kalau ngomong kayak gini dibilangnya Mas Tulus gila, dibilangnya Mas Tulus itu sinting, Mas Tulus itu banyak halu. Banyak yang bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Banyak yang menyampaikan bahwa Mas Tulus itu gendeng, gak usah orang lain. Kalian tahu mantanku yang ibarat kata tak sayang tak cintain aja bilang aku kelainan jiwa, gak usah orang lain ya. Jadi kalau yang tak sampaikan betul, jenengan cuma bisa apa? Cuma bisa gigit jari. Ternyata bener ya udah mungkin Mas Tulus, gempanya muter. Ternyata bener kata Mas Tulus, anginnya kemana-mana bareng-bareng. Tapi pas aku menyampaikan kalian bilang gila. Kalau toh kebetulan sebetulnya bukan karena aku punya kemampuan, bukan karena aku orang-orang pilihan Allah yang punya kemampuan khusus, bukan. Tapi kebetulan. Jadi kalau jenengan mau anggap aku gila juga nggak apa-apa. Silahkan, hak masing-masing ya. Jadi ini gempanya di sini, pasti akan narik lagi di sini. Dan betul, habis gempa kemudian susulan, kemudian gempa tempat lain lagi. Dan itu lompatnya jauh-jauh banget, jauh-jauh banget. Ya teman-teman ya. Dan anehnya adalah Sulawesi yang biasanya terjadi gempa tuh sering banget, sekarang berkurang secara signifikan tapi melompat kemana-mana. Ini yang agak bahaya. Dan sorry teman-teman, terjadinya hari Jumat ya. Hari Jumat itu hari yang paling mulia bagi orang Islam, rajanya hari bagi kita yang beragama Islam. Dan ini bukan pertanda yang baik. Kalau secara garis besar terjadi dari Jumat, apakah tanda yang baik Mas Tulus? Jawaban saya tidak baik. Ini bukan pertanda yang baik. Yang pertama, Mas Tulus garis bawahi, dia akan ngajak, dia akan berpotensi bergandengan dengan gempa-gempa yang lain, meskipun tidak harus di Pasaman Barat, meskipun tidak harus terjadi di Sumatera. Tapi ketika kita lemparkan sesuatu di tempat lain, ketika orang menganggap oke, seperti yang Mas Tulus bilang di video-video sebelumnya, angka 22 itu berpotensi mengajak rekannya, mengajak orang lain. Kalian percaya atau tidak, musisi Indonesia, penyanyi dangdut, musisi dangdut tanah air yang sudah meninggal satu pasti ngajak merentet semua. Dan Mas Tulus sudah hampir kehilangan sahabat, ada sekitar 8-7 orang, termasuk almarhum Bunda Dorce Gamalama ya, itu juga musisi. Jadi seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, yang itu tuh akan ngajak terus, ngajak yang lain. Jadi di sono ada hujan es, di tempat lain tiba-tiba ada hujan es. Kemudian ternyata di Lampung Tengah juga ada hujan es ya, tapi tidak terdetek oleh wartawan, tidak ter-up di berita. Kemudian ada angin puting beliung, bahkan itu juga berputar dari Surabaya, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah, kemudian sampai ke Jogja. Bahkan tadi sore aku dengar temanku yang di Malaysia, yang kerja di Malaysia, salah satu subscriber Big Tulus Official, itu mengatakan kalau anginnya sampai Malaysia Mas Tulus, banyak kerusakan. Nah kan Mas Tulus sudah bilang, jadi akan terus ngajak yang lain karena angka 22 ini tadi. Ya, kecelakaan pun juga sama, beruntun. Ketika di laut ada kecelakaan di sana akan ada lagi tempat lain. Jadi akan terus beruntun, minimal tuh minimal 2 kali pengulangan. Ketika gempa terjadi, gempa lain akan nyusul, di tempat lain juga akan gempa. Dan itu karena faktor, yang pertama adalah kunci utamanya adalah faktor karena Allah yang menghendaki, karena Tuhan yang menghendaki. Tetapi setelah karena adanya itu, kemudian ada komponen angka 22. Menurutku pribadi ini salah satu
clue kalau kita tuh harus lebih waspada daripada sebelumnya, karena ini akan membawa kita akan terbawa, kita akan amit jombai, jangan sampai kita termasuk korbannya ya teman-teman. Jadi ini akan kebawa, gempa juga sama, angin sama, air sama, terus beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan juga sama. Dan seperti yang sebutkan sebelumnya, ingat nggak Mas Tulus bilang apa di video yang soal Mas Tulus yang menanggapi soal pewayangan? Yang jenengan lihat aja, Mas Tulus jangan godok terus, Mas Tulus jangan godok terus soal gosip ini, padahal saya nggak godok. Cuma judulnya tok, thumbnailku itu memang agak sedikit memancing orang buat nonton. Isinya apa? Isinya tidak ada seperti itu. Dan yang menyampaikan, kedepannya akan banyak jin yang beredar atau ditugaskan sama Mbah Dajjal untuk menghasut manusia. Yang dihasut kebanyakan adalah orang-orang yang berpendidikan, orang yang mengerti soal agama dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini, setelah aku menyampaikan videoku, setelah aku menyampaikan, ada berita viral yang mengatakan kalau katanya Kementerian Agama mengusulkan untuk bla 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 azan dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang aku sampaikan itu ada sebagian yang betul, ada sebagian yang melenceng, ada sebagian, dan alhamdulillah hampir 80% apa yang saya sampaikan itu betul. Tapi lepas aku ngomong di kandakno katanya aku gila. Katanya aku gendeng, dan Eyang juga menyampaikan hal itu. Aku pengen bahas soal itu soalnya ya. Nanti Mas Tulus akan jelaskan lagi bagaimana ceritanya Mbah Dajjal menyebarkan anak buah yang baru untuk menghasut orang-orang. Dan yang dihasut ini sekarang bukan orang biasa, pejabat, pemuka agama, kemudian orang-orang penting, orang-orang berpendidikan. Justru orang-orang yang tahu soal ilmu hukum dan lain sebagainya yang akan menjadi korban jiwanya, korban pemancingan, dan kita akan terprovokasi dengan itu ya. Dan ini terus-terusan berkelanjutan sama dengan yang Mas Tulus sampaikan. Ada komponen angka 22 yang terus membuat mereka akan menjadi seperti ini dan terus terpancing terus. Dan akan ada kejadian-kejadian yang sama, kejadian yang sama yang justru membuat kita menjadi terpancing karena adanya ini, karena kondisi ini. Dan ini bukan sesuatu yang bagus, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang biasa, dan ini akan terjadi beberapa hari dan juga beberapa bulan ke depan. Banyak orang yang akan terprovokasi, terpancing. Ya itulah sama, musibah, hal-hal dan sebagainya. Sama halnya dengan rezeki. Kalau kamu dapat rezeki hari ini satu, besok akan terus berajak lagi rezeki kamu yang lain. Amin ya Allah. Amin. Jadi terjadi dari Jumat, waspada atau tidak, yaitu harus hati-hati. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah satu, mereka akan mengajak rekan-rekannya. Mereka akan mengajak rekan-rekannya. Yang kedua, pertanda buruk apakah Mas Tulus dengan adanya musibah selalu terjadi di hari Jumat, tsunami hari Jumat, kemudian gempa di hari Jumat, sebenarnya ada apa Mas Tulus? Yaitu tadi, pertanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Ya teman-teman, gonjang-ganjing ini akan bikin kita ketakutan. Gonjang-ganjing akan bikin kita untuk ini. Dan ada seperti halnya pengalihan isu, kemudian ada beberapa, nanti pasti akan ada gonjang-ganjing yang agak sedikit susah untuk kita tebak ya teman-teman ya. Banyak kejadian-kejadian yang menghebohkan yang pada dasarnya setiap manusia bisa saja terjebak di salah satu statement, kemudian mengakui salah, kemudian memancing emosi orang banyak. Itu sangat mungkin sekali. Tetapi dalam hal ini satu hal yang harus kita waspadai, semua terjadi di hari Jumat. Waktunya kita kembali ke posisi kita, waktunya kita kembali ke poros kita. Yang pertama, paling utama adalah posisikan dirimu kembali kepada Tuhanmu. Tidak perlu, bukan tidak perlu, tapi kalau kamu bisa kembali kepada posisimu adalah setidaknya kamu jadi orang baik, tidak usah jahat sama orang, jangan jadi pelaku kejahatan. Entah itu dengan kata-kata, entah dengan perbuatan, perbanyak sedekah, dekatkan diri kepada Tuhan. Belum bisa ibadah 100%, nggak apa-apa, yang penting sifatmu jangan kayak iblis. Yang penting sifatmu jangan jelek, itu yang pertama. Yang kedua, kembalikan posisimu kepada keluargamu, kepada posisimu yang sesungguhnya, porosmu yang sesungguhnya. Ketiga, jangan lupakan sejarah dari mana kamu berasal. Ya, daerahmu dari mana, sukumu apa. Boleh kamu punya agama, boleh kamu punya keyakinan, tapi jangan kurangi kebudayaan kamu dengan sesuaikan saja. Menurut Mas Tulus sesuaikan. Seperti video sebelumnya, aku selalu menegaskan ya, aku nggak pernah provokatif loh. Aku nggak pernah ngompor-ngomporin jenengan. Judulnya memang sedikit provokasi memang, tapi kan isinya tuh tidak. Saya selalu jadi jalur tengah. Aku nggak dukung ustadznya, aku nggak dukung siapa-siapanya. Tapi kita harus pintar juga dalam menelaah apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika kita terpancing, terprovokasi, akhirnya semuanya sama. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih merasa ketakutan. Ya, gara-gara kejadian ini. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai. Yang terakhir adalah yaitu kembalikan posisimu kepada dirimu sendiri. Kowe masih
agamamu apa, tapi kalau emang kamu aslinya orang Sumatera ya jangan lupa yang budaya Sumateramu, tapi ya tetap diimbangi dengan sesuai dengan syariah agama kita. Yang tidak sesuai dengan syariah agama kita bukan dibuang tapi diselaraskan, tapi bisa kita Islamkan pelan-pelan, bisa insya Allah. Jadi jangan mentang-mentang oh aku orang Jawa terus aku sekarang keyakinanku udah beda berarti aku harus buang Jawanya, nggak seperti itu. Jadi beberapa hal ini sebuah clue pertanda sesuatu yang tidak baik. Apakah berhenti begitu saja Mas Tulus? Tidak. Semua tidak akan berhenti begitu saja. Masih banyak musibah-musibah yang terus-terusan akan sampai bareng-bareng ini. Jadi semua berhasil dan kita sedang digodok habis-habisan. Dari segi ini semua sedang dibongkar sama mereka, dan ini membuat kita menjadi agak sedikit lebih oke. Kita harus lebih sabar lagi. Kita harus bisa meng-calling down-kan diri kita sendiri. Dan ini dimulai dari diri jenengan sendiri. Yang pertama tadi dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, sesuaikan porosmu dengan keluargamu. Dekatkan diri kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Tapi hati-hati juga. Jangan terlalu dekat. Kemudian yang ketiga adalah kembalikan posisimu kepada asal-usulmu. Jangan buang sejarahmu. Jangan buang budayamu. Selaraskan semua dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Ya, intinya di situ. Pertanda apa akan terjadi musibah apa, ini sangat ada potensi musibah-musibah besar berikutnya yang akan terjadi. Jadi tetap hati-hati. Harus hati-hati. Angin, air, gempa bumi, angin. Bahaya. Ya, belum lagi kita lagi diuji sama yang namanya musibah virus, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat berpotensi memberikan kita berbagai macam hal yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Flu, batuk, kemudian COVID ya, lain sebagainya. Alhamdulillah memang COVID akan lebih banyak, akan lebih besar, tapi kemungkinan yang Mas Tulus baca, yang Mas Tulus lihat semuanya akan segera baik-baik aja. Dan aku dapat clue sedikit dari Eyang kalau COVID ini akan menurun, tetapi hanya menurun sebentar, kemudian akan meledak lagi sesuatu yang baru. Nah, I don't know itu apa. Aku belum berkomunikasi secara detail, tapi mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Tuhan yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik Mas Tulus, doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, yang punya utang piutang semoga lunaskan utangnya, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, untuk yang dagang, yang usaha semoga semua laris manis, amin. Yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Dan yang sudah dapat pekerja belum ketemu jodohnya maksudnya semoga segera ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Dan untuk yang belum jadi baik, belajarlah jadi baik, rubahlah cara pikirmu, kembalikan pola pikirmu menjadi lebih baik lagi, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus pamit dulu, takutnya keburu sama azan. Ini sudah mendekati waktunya azan, jadi Mas Tulus harus pamit dulu ya. Terima kasih. Ke depan kita mudah-mudahan masih bisa bahas video-video terbaru karena harus kerja. Mudah-mudahan Senin ada video ya, mudah-mudahan ya. Dan nanti hari Senin, Selasa mungkin ada video lagi. Terima kasih banyak orang baik, semoga sehat buat kita semua, dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk segala urusan baik kita, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Terima kasih orang baik, sehat selalu, murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, subscribe, terus jangan skip iklan.